Selamat datang Ibu, bisa silakan duduk. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga. Ya, dengan nama siapa ya Ibu? Nama saya Liliana, umur 46 tahun. Oke, umur 46 tahun. Oke, perkenalkan, nama saya Stephanie Christian. Saya adalah konselor Ibu hari ini. Baik Ibu Liliana, bisa ceritakan kepada saya apa ada keluhan sebelumnya Ibu? Kira-kira 2 bulan lalu saya ada keluhan pusing pagi-pagi ya, pusing sebelum makan sebelum apa, pusing dan mual-mual. Pusing mual-mual apa ada diikuti muntah Ibu? Akhirnya sesudah muntah ya lebih enakan. Cuma kalau orang kita ya biasanya kan buang angin, Dikerok ya. dikerok. Lalu itu saya ada minum obat. Waktu saya sakit, saya langsung tensi. Ternyata tensi darah saya tinggi sekali. Kalau nggak salah waktu itu 160 lebih sampai 170. Oh, tinggi sekali ya Ibu ya. Cuma di rumah saya cuma ada alat tensi doang. Jadi waktu itu saya tahu tensi saya tinggi. Bagaimana dengan kolesterol Bu? Apa curiga juga ada kolesterol tinggi? Ya, saya pasti ada curiga. Soalnya saya sering mengkonsumsi daging. Oh iya, daging merah ya. Ya, Lalu sebelumnya ada mengkonsumsi obat-obatan kolesterol atau tidak ya Ibu? karena sering mengkonsumsi daging, jadi saya harus mengontrol juga kan. Cuma saya herannya saya tidak merasa apa tuh kata orang kalau ada kolesterol kan ini leher ini ada sedikit perih atau apa ya. Iya. Saya tidak merasa apa-apa. Cuma karena saya takut, saya lama-lama sekali mungkin sebulan atau 2 minggu sekali saya akan minum obat kolesterol. Sekarang apa ada pusing lagi atau mual-mual lagi? Enggak ada lagi. Enggak ada. Semenjak kejadian itu sudah tidak pernah terjadi lagi. Oke, biasanya Ibu pernah melakukan check up medis tidak? Dulu sebelum sorry ya bukan sombongnya. Dulu sebelum corona saya sering pergi ke daerah Malaysia, itu daerah Kuching. Itu kan bersebelahan dengan Pontianak, nggak jauh dari Kalimantan Barat ya. Jadi karena dekat, saya pergi ke situ setahun sekali saya melakukan check up. Oh bagus, berarti sudah memiliki edukasi tentang kesehatannya ya Ibu ya. Saya lihat hasil antropometrinya Ibu. Sudah saya siapkan. Oke, terima kasih. Sebentar Ibu, saya periksa terlebih dahulu. Oke, Ibu, saya konfirmasi lagi ya. Dengan nama Ibu Liliana, usia 46 tahun, berat badan 81 kg, tinggi badan 159 cm, dengan lingkar pinggang 116 cm, Ibu. Dan Ibu di sini apabila kita perhatikan indeks massa tubuhnya itu adalah 32 Ibu. Artinya ini memasuki kategori obesitas tingkat 2. Apabila kita perhatikan di sini, kategori obesitas tingkat 2 itu adalah di saat angka IMT kita itu berada di atas 27 Ibu, berdasarkan data Kemenkes. Dan juga Ibu memiliki hipertensi ya Ibu, dan juga kecurigaan akan kolesterol. Setelah itu saya juga ada melihat hasil lab testnya, hasil biokimianya. Kalau dilihat di sini sebenarnya hasil lab testnya sangat bagus ya Ibu ya. Tidak ada keabnormalitasan pada kolesterol, trigliserida maupun pada sodium levelnya. Ya, ini semua baik-baik saja. Namun pada glukosanya ada tinggi sedikit saja ya Ibu ya. Apakah Ibu puasanya lupa Ibu ini? Kemarin pagi kan saya masak, ya saya nggak sengaja, saya coba makanan itu aja. Oh begitu, pantesan. Jadi data ini data glukosanya tidak bisa begitu valid ya Ibu ya. Lalu Ibu juga ada keluhan nyeri pada otot, nyeri pada lutut kanan ya, terutama saat naik tangga. Oke. Bisa ceritakan kepada saya aktivitas Ibu biasanya di rumah bagaimana saja ya Ibu? Saya sebagai seorang ibu rumah tangga, ya kerjanya nyuci, ngepel, sapu, mandi,
nyuci pakaian, ngepel, sapu lantai, itu aja kerjaan. Ya, kadang-kadang sebelum lutut saya sakit ya, saya ada melakukan treadmill. Oh, bagus. Tapi salahnya treadmill yang saya lakukan itu speednya terlalu tinggi. Mungkin itu menyebabkan cedera pada lutut kanan saya. Itu aja. Sebelumnya ada beraktivitas lagi seperti banyak berjalan-jalan atau bagaimana gitu? Kalau sebelum corona saya sering ke Kucingan. Itu kalau di situ kita kebanyakan jalan. Soalnya ke rumah sakit dengan hotel itu pas di belakang rumah sakit itu hotel kan. Jadi kita dari situ jalan ke sini, jalan ke sana sampai mau ke mall. Itu mallnya gede kan. Kita terpaksa harus jalan. Kan itu sering jalan. Oh, berarti sebelum PPKM aktivitasnya lumayan ya Ibu ya. Kalau gitu, Ibu sebelumnya pernah mengikuti konseling atau tidak Bu? Atau edukasi tentang kesehatan seperti itu? Oh, saya biasa mengikuti. Soalnya kalau misalnya yang dari Kucing datang misalnya ada konsultasi kesehatan mengenai dokter ini spesialisnya di mana, nanti penyembuhannya gimana kalau kita terkena penyakit ini. Jadi kita kalau ketahuan terkena penyakit begini kita tidak panik lagi, tidak panik. Oh iya. Jadi kalau masalah konseling kesehatan, kalau yang agak umum ya, penyakit umum, saya ada sedikit pengetahuan. Oh iya, berarti edukasi akan kesehatannya sudah baik ya Ibu ya. Kita membahas lebih jauh, kita mengerti dulu ya Ibu apa itu obesitas, apa itu hipertensi dan juga kolesterol. Nah, pertama seperti yang kita ketahui, obesitas itu adalah kondisi kegemukan di mana timbunan lemak itu berlebih dalam tubuh kita. Nah, hal itu tuh bisa dikarenakan konsumsi yang berlebihan namun aktivitasnya sedikit. Jadi banyak bahan bakar namun yang dikeluarkan itu sedikit. Maka bahan bakar itu disimpan oleh tubuh kita menjadi lemak. Nah, ada dua tipe dalam obesitas. Yang pertama itu ada tipe seperti buah apel atau android, di mana bagian tubuh bagian atasnya yang menjadi lebih besar seperti pada area dada, perut, dan juga pada muka. Nah, kedua itu adalah tipe pear atau genoid, seperti bisa kita lihat itu pada bagian perut, pinggul, dan juga paha dan juga bokong, di mana besarnya itu di bagian bawah Ibu. Dan sepertinya itu Ibu itu mengalami obesitas yang tipe genoid, ya yang bagian bawah ini besar ya Ibu ya. Oke, ada beberapa penyebab obesitas seperti faktor lingkungan yang tadi saya katakan pada konsumsi makanan yang berlebih dan tapi aktivitasnya itu sedikit. Atau ada karena faktor obat-obatan. Kita pasti pernah mendengar kan, kayak setelah saya mengonsumsi obat ini saya menjadi gendut. Ya pernah kan pasti. Ada juga ada faktor hormonal. Faktor hormonal ini, hormon seperti leptin dan ghrelin itu adalah hormon yang mengontrol nafsu makan kita. Nah, jika hormon ini kacau, kita makannya akan jadi berlebih. Dan yang terakhir itu adalah faktor genetik Ibu. Kalau faktor genetik itu tuh biasanya diturunkan oleh orang tua kita. Jika hanya satu orang tua yang memiliki obesitas, maka ada peluang 40-50% bahwa anaknya pasti akan terkena obesitas juga. Kalau dua-duanya bahkan 80%. Apakah Ibu merasa ada faktor genetik yang berperan? Ada. Ada ya Ibu. Dari nenek, dari bibi atau tante. Nah, pengaruhnya itu pada asupan makan juga Ibu. Kalau kebiasaan makan kita buruk, jadwal makannya berantakan, dan juga kita makannya itu sembarangan saja Ibu, pengetahuan. Dan yang kedua itu pada aktivitas fisik. Seperti kita baru makan langsung berbaring, baru makan langsung tidur, tidak melakukan aktivitas fisik yang lain, membuat cadangan energinya terlalu banyak dan akhirnya tertimbun menjadi lemak. Aktivitas ini sebenarnya beragam Ibu, dari dampak metabolisme bahkan sampai menghasilkan penyakit lain. Nah, kalau pada dampak metabolik ini bisa membuat trigliserida naik, namun kolesterol baik atau HDL itu menurun. Nah, ini membuat tekanan darah kita menjadi tinggi.
sehingga menghasilkan hipertensi. Dan dampak penyakit lainnya itu adalah diabetes, penyakit jantung, dan juga bisa kesakitan pada otot, pada lutut dan juga pinggul. Dan pembentukan lemak yang membungkus organ kita, Ibu pasti tahu fatty liver. Ya, betul sekali. Dan juga bisa sampai mengakibatkan sleep apnea, Ibu. Itu kondisi di mana kita sedang tidur namun tiba-tiba tidak bisa bernafas. Oh ya. Apakah Ibu ada pertanyaan akan obesitas dan lain-lain ini? Sementara sih tidak ada. Soalnya memang saya ngakui pola makan. Ya, pola makan. Aktivitas fisik juga agak berkurang. Ya, beberapa PPKM kan, Ibu. Ya. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana intervensinya saja, ya, Ibu. Bagaimana? Nah, pengelolaan obesitas ini biasanya dilakukan dalam 4 cara. Ini pengaturan pola makan, pola aktivitas fisik, dan juga pola emosi makan, dan bahkan pola tidur. Nah, pertama saya akan mulai pada pola makan. Pola makan ini kita harus pastikan bahwa kita memiliki jadwal tetap dalam makan dan juga memiliki porsi yang sesuai dengan aktivitas kita, Ibu. Ya, jika kita aktivitasnya rendah, mungkin porsinya bisa dikurangi. Ya, kalau pola aktivitas fisik, mungkin pola aktivitas fisiknya bisa dinaikkan. Nanti olahraga ya. Ya. Lalu dalam pola emosi makan di sini itu sudah penting. Ibu kalau makan itu diusahakan jangan sambil berbicara dengan orang lain atau sambil menonton drama. Iya, itu udah kebiasaan. Ya, itu akan membuat kita menjadi mengonsumsi lebih banyak makanan, Ibu. Ya. Soalnya tidak sadar kan? Ya, betul sekali. Nah, yang terakhir itu adalah pola tidur. Pola tidur di sini itu mempengaruhi hormon, Ibu. Jika Ibu tidurnya kurang atau tidur yang berlebih, nah nanti hormon leptin yang tadi saya sebutkan yang membuat nafsu makan itu dia akan menjadi tidak terkontrol. Jadi nafsu makan juga tidak terkontrol. Ya. Nah, saya bisa memberikan sedikit tips dan trik dalam diet ini, ya, Ibu. Nah, usahakan tidak mengonsumsi minuman alkohol. Ya, dan yang kedua itu adalah batasi makanan yang mengandung karbohidrat sederhana seperti nasi, roti, mie. Nah, Ibu bisa konsumsi menjadi karbohidrat yang kompleks seperti dari jagung, dari roti gandum atau oatmeal, Ibu. Dan juga bisa batasi makanan gorengan, daging merah, dan bisa aja Ibu dengan ikan atau dengan dada ayam. Karena keduanya mengandung protein dan juga vitamin yang lengkap. Dan untuk jus buah, Ibu sering mengonsumsi jus buah tidak? Tidak. Buah saya lebih suka ya makan buah langsung. Soalnya saya merasa vitaminnya langsung ke tubuh daripada di jus. Jadi campur lebih lagi. Ya. Nah, jus buah ini juga glukosanya tinggi sekali, Bu. Ya. Dan juga seperti tadi jangan makan sambil menonton atau berbicara, dan juga jadwal makannya harus teratur. Dan pada satu piring makanan yang Ibu konsumsi ini, Ibu bisa menggunakan piring yang selalu Ibu gunakan, satu saja. Jadi jangan diganti-ganti piringnya, Ibu. Jadi Ibu bisa kontrol porsinya. Ya. Jadi nasi yang kita makan kalau bisa dikurangi, begininya saja. Jangan ditambah-tambah lagi. Jadi pakai piring yang sama, gitu. Jadi kita bisa mengukur langsung. Dan juga ingat selalu timbang berat badan dan mengukur lingkar pinggang. Oke. Solusi selanjutnya itu adalah dengan meningkatkan aktivitas fisik, ya, Ibu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia untuk berolahraga, Ibu? Bersedia dong, siapa mau kurus? Ya. Oke, jadi saya kan mendengar keluhan Ibu lututnya sakit, ya, Ibu. Jadi saya juga memilih beberapa aktivitas fisik yang sepertinya bisa dilakukan untuk orang yang lututnya sakit. Jadi Ibu bisa memilih saja, ya, Ibu. Yang pertama itu adalah
foundation light di sini. Ini seperti senam yang ringan gitu Bu. Jadi ini adalah program kebugaran berbasis berat badan 100%. Artinya tanpa menggunakan barbel atau yang lain-lain Ibu. Jadi di sini kita fokusnya bisa meningkatkan pergerakan, jadi kita membakar kalori dan juga meningkatkan massa otot di sini. Oke. Dan selanjutnya itu adalah yoga Ibu. Ibu pasti pernah mendengar yoga ya? Saya pernah ikut yoga. Pernah ikut yoga juga. Bagaimana rasanya setelah ikut yoga itu? Memang seger ya, tapi gerakannya terlalu lamban, saya nggak begitu suka. Oh, gerakan terlalu lamban kan, tapi memang meyakinkan sih, keluar keringat sih. Pernah saya pernah ikut yoga. Ya, yoga di sini juga membantu untuk ada sakit peregangan seperti itu. Peregangan otot kita memang bagus sekali. Cuma ya bagi saya dia terlalu lamban. Terlalu lamban. Ya. Oke, bagaimana kalau Ibu melanjutkan treadmillnya saja Ibu? Ya, boleh. Namun Ibu kan tahu sendiri speednya terlalu cepat kan? Ya, kita kurangi speednya. Jangan berjalan terlalu jauh kilometernya. Oke, jadi Ibu bisa lakukan minimal 3 kali seminggu dengan durasi 30 menit saja Ibu cukup. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang isi piringku di sini Ibu. Jadi bisa kita perhatikan bersama kalau dalam satu piring yang tadi saya katakan itu bisa Ibu bagi menjadi 4 Ibu. Nah, yang pertama itu adalah makanan pokok seperti nasi, kalau bisa nasi diganti nasi merah. Oke, dan ada satu potong sebesar ini untuk lauk pauk. Lauk pauknya ya daging, dan usahakan biji ikan saja Ibu, ikan dan juga ayam rebus atau tempe rebus atau telur rebus seperti itu Ibu. Namun jika Ibu tidak suka yang rebus karena rasanya juga tidak enak ya Ibu ya, jadi Ibu bisa tambahkan bumbu penyedap atau direbus dalam kaldu jamur Ibu. Kaldu jamur kancing itu baik sekali untuk menurunkan kolesterol kan. Tadi kita curiga ada kolesterol ya. Ya, selanjutnya sama seperti bagian dari lauk pauk, Ibu bisa menambahkan buah-buahan pada porsi yang sama Ibu. Setelah itu dengan porsi yang sama dengan makanan pokok, Ibu bisa masukkan sayuran hijau Ibu, sayur-sayuran. Sayuran-sayurannya bisa seperti bayam atau kangkung dan lain-lain, bisa direbus atau dicah saja. Nah, selanjutnya saya juga ingin memberikan catatan Ibu. Ibu jangan mengonsumsi sodium terlalu banyak Ibu, jangan mengonsumsi garam terlalu banyak. Atau bahkan garamnya bisa diganti menjadi garam yang rendah sodium, tapi ada rasanya Ibu, seperti Himalayan pink salt. Nah, bisa sering ditemukan di mall juga kan Ibu. Dan juga konsumsi daging merahnya Ibu bisa dikontrol ya Ibu. Oke, sejauh ini apakah Ibu ada pertanyaan lagi? Pertanyaan saya, mungkin saya bisa kurus ya. Kalau Ibu bisa mengikuti saran dan solusi saya tadi dengan baik, kita bisa kurus Ibu. Ya, paling saya treadmill aja deh. Ya. Soalnya kalau untuk keluar jalan-jalan kayak kita jalan-jalan pagi, saya kurang suka, apalagi tepi jalan. Bukan sehat yang saya dapat, debu yang saya dapat, malah polusi yang saya dapat. Iya, betul sekali. Ya, makanya saya tidak tertarik, mending di dalam rumah, tapi saya treadmill aja. Cuma karena saya orangnya cepat, saya treadmillnya dikasih speed yang sangat tinggi, dan saya treadmill dalam waktu 45 menit. Itu benar-benar kalori yang saya bakar itu kadang-kadang sampai 150 kalori. Bagus sekali. Jadi cepat sekali itu. Jalan 7,5 speed. Jangan terlalu cepat Ibu harus perhatikan kesehatan lututnya juga. Jadi mungkin karena itu saya jadi cedera ya. Iya, cedera pada lutut kanan saya. Masih sakit kalau untuk naik tangga. Jadi sekarang saya agak berhenti olahraga dulu
untuk penyembuhan lutut ini dulu. Kalau udah sembuh akan saya lanjutkan ke ini lagi. Iya bagus. Ini juga dengan kesehatan ibu